Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru, jajaran Dewan Tenaga Administrasi MI Islamiyah, yang saya hormati para wali murid, dan yang semua saja ada di hadapan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semoga itu tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada yang tidak disebutkan. Gimana? Masih konsentrasi? Saya mau ngomong kadang-kala bingung. Iya, lah seperti itu. Jadi ngomong serius apa ngomong yang guyon-guyon saja ini? Kalau ngomong serius, mohon perhatikan. Pertama, saya mewakili yayasan yang saya sendiri kaget rubah lagi namanya Bani Sulaiman. MII ini biasanya bergonta-ganti saja, dan saya baru tahu rubah lagi Bani Sulaiman, dan nggak tahu tiba-tiba untuk Bani Sulaiman ketuanya saya belum tahu dokumen aslinya. Saya hanya memegang dokumen yang pertama saja. Kalau kita merunut, Bapak Ibu, saya bicara yayasan dulu. Di dokumen yang pertama, MII itu lahir ada ini tahun 1978. Pendiri pertamanya Bapak almarhum Bapak Fuadi, ya, Bapak Nuroji, Bapak Haji Sopa, Bapak Haji Makdum almarhum. Itu the founding atau the founder fathers of MI Islamiyah. Ya, tentu bapak saya Haji Ilyas, yang dikenal dengan Haji Idris, sebagai donatur utamanya keluarga Bani Sulaiman, Ibu Hajah Khadijah nenek moyang saya. Berkembang, lalu kepala sekolah pertama MI Islamiyah itu almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Setelah pulang dari Tebuirang, itu dokumen yayasan yang pertama yang ada di saya. Setelah itu dikembangkan oleh Bapak Akyas. Majunya MII diawali ketika dipimpin oleh Bapak Haji Muhaimin. Bapak Haji Muhaimin itu dari Junti Kebon, itu maju terus, lalu terus dikembangkan oleh Bapak Haji Zaini Ihsan. Itu perjalanannya. Jadi kita harus tahu sejarah. Makanya saya dari awal sebenarnya saya ingin begini. Sebelum acara wisuda dimulai itu, saya bolak-balik ngomong ke MII sebagai orang yang berbudaya. Saya ingin sebelum proses jengal-jengil apapun, saya ingin menghadiahkan Fatihah untuk the founding fathers, ya, para pendiri. Saya minta waktu kira-kira sebelum dimulai, minta 5 menit saya pimpin tawassul hadiah Fatihah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, karena tanpa mereka ya tidak ada arti apa-apa MII lah itu. Jadi itu ciri khas lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sebagai bentuk kita penghargaan karena kita mempercayai orang yang sudah mati
itu masih melihat kita, itu persepsi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dikira barangkali bapak saya nggak melihat MII Ibu Hajah Khadijah, maka saya ingin menghadiahkan Fatihah. Maka sebelum saya ngomong lebih lanjut, mari kita hadiahkan Fatihah untuk beliau-beliau. Wa ila hadarati muassisi wa muassisat madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah, mulai dari Bapak Haji Idris, terutama Bapak Haji Sulaiman, Ibu Haji Khadijah, Abdul Ghani dan sebagainya, Bapak Haji Abdul Aziz Maksum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saat sekarang bicara lebih lanjut. Bapak Ibu, pendidikan itu baru dianggap berhasil ya bila mana proses itu artinya perjalanan di dalam mengurus itu terjadi hubungan yang sinergitas. Apa sinergitas itu, Bu? Terjadi hubungan yang sinergitas, hubungan yang saling mendukung dan melengkapi, sehingga kata pakar pendidikan, minimal pendidikan itu sukses, 3 kekuatan harus saling melengkapi. Pertama, dari pihak sekolah itu sendiri. Dari pihak sekolah harus benar-benar bertujuan murni mendidik dengan serius, dengan segala keahlian dicurahkan penuh, prevent cara supaya bocah pinter dan berbudaya. Berbudaya itu berakhlakul karimah lah bahasa gampangnya. Itu ngotot prevent cara bocah supaya pinter, supaya benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Yang ahli matematika, tumpahkan keahlian matematikanya. Yang ahli bahasa Inggris, tumpahkan bahasa Inggrisnya. Yang ahli PAI, istilah PAI itu istilah SMP. Yang pendidikan agama, tumpahkan. Lah itu. Kemudian dari anak yang dididik juga harus all out, harus mati-matian serius menerima transformasi atau pemberian ilmu dari pihak sekolah. Muridnya serius, di backup dengan orang tua. Artinya apa, Bapak Ibu? Saya ngomong agak serius ini. Sekolah ngotot kayak apa? Ngotot mencilak ngajar. Baka bocah yang pelangaplingo, wong tuai orang rebu, wajib gagal. Saya katakan wajib gagal, tidak, percuma. Maka guru serius, murid serius. Lah itu. Iya. Madergah Bapak Ibu, sekolah itu ngurusi bocah kon camplek kon bener serius iku ana waktu terbatas. Yaitu katakanlah barangkali mahasiswa mulai jam 7 sampai paling-paling ya setengah 2. Ikut tanggung jawab sekolah. Sehingga bakana apa-apa, embuh bocah cakaran, embuh bocah gulut edon-edonan, hal biasa itu. Itu kewajiban penuh guru wong tua orang mela-melu. Ketika lagi kayak konon, bocah cakaran lagi bayar sekolah, seruntul melayu ning umah, Pak reang tani tolok matain si Joni misalkan. Maka wong tua tidak boleh langsung pencilak darah munggah, lalu met golok sing ana di lemari khusus. Itu nggak boleh. Kalau orang tua bijak, iya, nah kembali ke sekolah, lapor saja ke wali kelas atau ke guru kelas. Engkau bakal wali kelas orang bisa, lapornya guru BP, BK orang bisa, baru bibitannya kepala sekolah. Beli bisa ke yayasan turun tangan. Baka orang bisa KB dianggap orang benar, baru wali murid melaporkan kepada pihak-pihak tertentu bahwa anak kita sekolah anaknya orang diurus ketika terjadi persoalan. Jadi ingin sukses, sekolah serius, mengatur kurikulum bagaimana,
bocah ya serius belajar, wong tua yang mendukung, dan yang terakhir pihak pemerintah membackup. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi ini sudah membantu, ada BOS, ada PIP, yang kuliah ada KIP, walaupun belum bisa memenuhi 100%. Jadi sekali lagi, ayolah serius. Semua itu dalilnya satu, manjada wajada, ya kan? Manjada man utawi sapane wong iku wajada, iku jada, temenan sopoman, wajada maka menemukan sopoman. Ditambah daripada epi, if there is a will, there is a way. Ya, if there is a will, there is a way. If there is, di mana ada will, kemauan, there is a way, ada sebuah jalan. Banyak jalan menuju Roma. Diperkuat oleh moto bahasa Arab, idza sodaqul azmu wa sabil. Idza sodaqul azmu, ketika sodak al azm, rencana, program, kemauan, wa sabil, maka jalan sukses akan terbuka. Lah itu. Jadi sekali lagi penting yang namanya bersungguh-sungguh. Dan saya yakin, saya amati MI ini salah satu sekolah sih ngotot untuk mencetak anak supaya menjadi ya anak bangsa yang bermanfaat. Kalau menjadi orang baik kecil. Jadi orang baik itu gampang. Yang paling sulit jadi orang yang bermanfaat. Jadi makanya dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat. Jadi ucapan enak, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling yang bisa memberi manfaat orang lain. Karena Bapak Ibu ya, dadi wong baik, dadi wong bener yang gampang. Dadi wong baik. Sampai kali dekok bayi di rumah, orang ngapa-ngapain, orang berita apa-apa, orang nyolong, orang bingkepe puasa dilakban, kan tak jadi bocah baik, karena orang ngomong apa-apa, orang apa-apa. Itu orang baik. Karena kategori orang baik sementara orang awam mengartikan adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Tetapi menjadi orang yang bermanfaat, maka harus siap-siap dikoplok-koplok ini ngomong. Karena orang bermanfaat itu harus mempengaruhi wong sejen, mengajak orang lain supaya begini. Iya, lamun diajak lalu gelem, iya kan? Diajak orang gelem, pasti nimpa itu. Lah itu. Makanya begitu. Orang hafal Al-Quran dikatakan sebagai hafizatul Quran yang baik. Yus karing kali nanti Quran yang rumah, gua kata ngaji baik. Tapi ketika lalu memasarkan Al-Quran di masyarakat, kon ngajak kumpulan semaan, durung tuh tegelem. Anu kata baik menggawe dan lain sebagainya. Loh. Menjadi orang baik kecil, menjadi orang yang bermanfaat luar biasa sulitnya. Karena orang bermanfaat mengajak orang lain supaya begini. Lamun cocok, oke. Lamun orang gelem, pasti masalah tukaran. Lah itulah makanya jadi pendakwah itu pahalanya besar. Misalkan saya ajak orang, ajak kakek minum gawong lacah, orang baik minumku. Iyalah mana oke, kamu orang, awal baca melu-melu urusan riang, duit riang, masalah. Tuh. Tapi jadi orang baik, dari gula, orang tak ngapain ada orang minum, madraga, ngapain sih ngurus-ngurus. Itu yang paling terpenting. Sebelum akhirnya saya mengatakan begini, yang paling terpenting, yayasan menyampaikan terima kasih kepada pihak MII yang telah berjuang mati-matian mencerdaskan, menyiapkan generasi masa depan untuk lebih baik. Kemudian terima kasih pula kepada wali murid yang dengan tulus setia ya menitipkan, menyekolahkan anak-anaknya di MII. Semoga menjadi anak yang baik dan bermanfaat. Itu yang paling penting. Lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang itu S1 lu ya, sarjana. Orang anggo. Karena apa? Luar biasa banyaknya.
Jadi ya minimal anak bapak ibu harus S2 lah untuk sekarang. Karena apa? Ya seperti itu. Jangan sampai tamat SMP sudahlah ke Arab dan lain sebagainya nanti. Karena tidak ada ruginya orang punya ilmu yang tinggi. Dan menurut ilmu itu tidak ada batasnya. Bukankah Nabi ngomong fauqa zi ilmin alim, di atas orang pinter ada lagi orang yang lebih pintar. Makanya nggak ada orang pintar di dunia, nggak ada. Karena di atas orang pinter ada lagi yang lebih pinter. Silahkan sekolah di mana saja, yang penting ketika melanjutkan sekolah cari sekolah yang prosesnya benar. Apa sekolah yang prosesnya benar itu? Sekolah yang diketahui gurunya ngotot ingin meminterkan anak. Jangan hanya karena 100.000. Kalau kamu masuk sekolah karena 100.000 berarti hargamu, nilaimu cuma 100.000. Sedangkan ilmu itu tidak bisa dihargakan. Jadi kalau kita dikasih 1 juta berarti harga dirimu cuma 1 juta, hina sekali. Tapi ilmu itu tidak ada harganya, saking tidak ada harganya begitu besar, maka ilmu itu bagaikan lautan, dikeruk, dijokoti pirang ember baik, tidak akan bisa habis. Jadi sekali lagi, lihat sekolah itu proses kayak apa. Karena proses itulah yang menentukan anak itu akan mau jadi apa. Makanya nanti setelah MTS atau SMP ada penjurusan. Ketika sudah jenjang SMK, Aliyah ada penjurusan. Karena apa? Manusia itu tidak semuanya multi. Ngerti multi? Otak manusia tidak semuanya bisa. Ada orang itu condongnya di matematika, ada orang itu condongnya di keterampilan, ada orang itu condongnya di jadi kiai, jadi dukun, ini ada. Makanya ketika lanjut sekolah, lihat proses anak saya ini senengannya di matematika, ya maka aja manjing Aliyah, manjingnya ya SMA. Oh anak saya ini senengannya kok tuil motor ini, ya masukkan ke SMK. Aja sampai bocah bakat tening tuil motor di anjing naning jurusan IPS, ya wassalam lah, seperti itu. Makanya perlu ketika anak itu sudah tamat MTS atau SMP, perlu dialog antara kedua orang tua, bakatnya apa diketahui, ini baru yang pas. Kalau anak ini kok senengannya kok apalane gampangan, ya suruh menghafalkan Al-Quran. Anak uang ngapalkan Al-Quran setahun 1 juz berapa lapar, anak sing 3 bulan baik 30 juz anak. Mengapa saya ngomong seperti ini? Baru saja saya kemarin di Hotel Aston menghadiri wisuda anak saya Kipi, itu kok dalam 4 bulan ada yang 30 juz khatam, ada yang 15 juz. Ada anak saya lancarnya cuma 10 juz Kipi, itu 4 bulan. Lu berarti 4 bulan baik 10 juz, berarti setahun ya selesai ya kayak itu. Tapi saya melarang, cukup kamu hafal Quran 10 juz saja. Kamu harus menguasai teknologi setelah ini. Karena apa? Usake ini sekarang menghafal Al-Quran. Nah itu, iya. Lamun wong segeran hafal Quran kabeh, orang maju bisa segeran. Maka harus ada sing hafal Quran, sing ahli ekonomi, ahli politik, ahli sastra, supaya segeran menjadi maju semuanya. Yang Al-Quran harus ada, ahli politik ada, ahli sejarah ada, ahli ngerumpi ada, vokal seperti itu, ahli komunikasi ada, akhirnya multi baru. Makanya apa? Ya, ngomong ngamprak dulu. Saya itu sedih sekali mengapa di Segeran kok tidak ada dokter. Iya kan? Apa senangannya kepada SAG jurusannya. Saya itu menyesal di SAG sebenarnya. Mengapa? Saya SAG tapi sekarang berkecimpung di dunia politik. Ya mengapa? Oh iya ya. Kok kenapa? Akhirnya saya aktif politik apa? Negara kalau tidak ada politik
maka Indonesia akan kacau. Karena apa? Yang mengatur undang-undangan adalah orang politik. Pancasila mau dirubah bisa orang politik. Nah seperti itu, makanya jangan ya sengit dengan ini. Yang penting jadi politikus yang benar, jadi ahli ekonomi benar. Saya kemarin pertemuan dengan supervisor Pertamina ngomong begini, ya Allah Mas Muadom, Indonesia ini dikuasai oleh 9 naga. Ngerti 9 naga? 9 penguasa pemegang seluruh kebijakan yang dipimpin oleh Luhut bin Sarpanjaitan. 9 naga itu Ibu OA semuanya mata sipit Cina. Orang kaya Indonesia itu semuanya Cina. Dan itu yang memegang Indonesia mau jadi apa? Jokowi itu hanya di kakinya boneka. Ini. Lah, kenapa nggak ada orang Islamnya? Lah itu karena apa? Orang Islam kon belajar ngaji baik, kon ngurusi pondok baik, nggak ada yang ngurusi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Makanya anak bapak ibu sekali lagi kalau lanjut sekolah dilihat bakatnya ini apa. Anak Riangti pinter ngomong, pinter pidato, maka nanti kalau kuliah fakultas dakwah supaya jadi mubalik yang benar. Oh anak saya ini kayak pinter ngaji, ya usah menjadi kiai aja tanggung-tanggung, kiai yang benar. Oh anak saya ini pinter ngomong, bisa jadi reporter ini. Biar ada semua. Nah itu, jadi jangan hanya kudu mancing menek kayak bapak. Saya ini tidak pernah memaksa anak saya. Saya punya anak Muhammad Haidar Nabil, tanggal Juli ini mau KKN. Kamu mau jadi apa? Pujare gabillah, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi apa? Yang penting khairun nas anfa'hum linnas. Jadi kiai segera us kepek gabil, kipi apal Quran us kebak anak bokira wis sira jadi kira-kira sejen lah nih segera seperti itu. Iya. MAG Master Agama lah itu ya. Jadi yang paling penting ayo lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lihat proses sekolah, jangan hanya karena 100.000 akhirnya terbelenggaleh. Ingat nanti kerugiannya menyesalnya lebih dari 5 tahun. Itu saja, mohon maaf omongan saya keras, kencang dan mewakili kepala sekolah yang lagi haji. Beliau menyampaikan pada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa ada di sini mendampingi kalian. Mohon maaf sekali lagi. Semoga beliau menjadi haji mabur dan mabrur ya. Itu ya, jadi jangan sekedar mabur tapi mabrur. Karena maka mabur baik tak gampang, tapi yang susah adalah mabrur. Itu saja. Beliau mohon maaf. Saya akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.